Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepengen sedikit menyampaikan. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari, apa ini? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Iya, rumput di mana yang bergoyang ya? Alhamdulillah guru TK ya begini nih Bapak Ibu semuanya. Nyanyi ya guru TK itu. Yuk Mas, naik yuk langsung. Tadi mulai dari Pak Budi sudah menyampaikan fikih kebencanaan, ditambah dokter corona. Rasanya kalau masih ada yang bertanya, corona itu sakjane ono apa ora to yo, begitu ya. Yo piye yo, kenyataannya kan saudara kita, teman kita banyak yang kalah oleh corona tadi itu. Oke, panorama kebencanaan. Nah kan guru TK lagi seperti itu ya. Nah, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu semuanya kalau melihat gambar itu? Ketabrak ya? Kalau belum takdirnya kan gak ketabrak. Iya, kalau belum takdirnya kan gak akan ketabrak. Nah, harusnya bagaimana? TikTok dulu, baru nanti minggir gitu ya. Atau bagaimana? Masih jauh loh itu mobilnya. Boleh dong ya jalan-jalan ke situ. Next Mas. Oke. Ya biarlah menjadi takdir. Tetapi pernah terjadi di Pamekasan. Oh. Ya kan di sini ada Pamekasan ya, dan apa namanya itu? Ayo toh Mas. Mas? Hilang. Sebelumnya. Lanjut. Nah, di Pamekasan ada waspada titik rawan banjir dan longsor. Kalau kita melihat beberapa kali, mendengarkan juga beberapa kali, hampir setiap tahun Pamekasan banjir. Mungkin juga setahun bisa 2 kali. Nggih apa nggih yang Pamekasan? Nggih. Setuju ya? Setuju. Ya saya ngomong salah siji sing setuju akeh. Next Mas. Apakah benar itu nanti adalah karena dosa kita? Sekarang ini 8 jenis bencana selama bulan Januari di Sidoarjo. Mas ojo cedak-cedak toh. Aku baper. Ada 8 jenis bencana selama Januari di Sidoarjo. Halo Sidoarjo. Di mana Sidoarjo? Tidak ada ya? Alhamdulillah tidak ada. Oke, berarti kabar ini hoax ya? Hoax, gak bener ya? Ya, yuk langsung. Next Mas. Nah, di Banyuwangi ada rawan bencana yang kompleks. Banyuwangi? Halo di sini ya. Adakah bencana itu? Tidak ada ya? Ada. Loh, yang di sana ngomong ada, yang di sini tidak ada juga. Piye to yo? Oke, next Mas. Yang seperti itu mau dapat bantuan. Oke. Sekarang kita lihat di sini, ini Jawa Timur. Kondisinya seperti ini di Januari sampai Desember 2021. Ada 166 banjir, 61 angin kencang, 12 banjir bandang, 30 tanah longsor, gempa bumi dan lainnya. Di manakah posisi sekolah kita? Next Mas. Dulu saya dari Surabaya ya. Sekolah saya di SD TK Aisyah 19 adanya di
di antara Pulau Madura dengan Surabaya, tepatnya adalah di dekat jembatan Surabaya. Ketika saya belum masuk MDMC dan belajar tentang SPAB, saya merasa Surabaya, terutama yang di situ, tidak akan ada tsunami. Mengapa? Airnya adalah air pantai selatan, lautnya laut utara. Ada di antara dua pulau, gak mungkin kena tsunami. Tetapi begitu tahu ada dua sesar yang aktif, mengapit Surabaya, yang dua itu ya Bapak Ibu ya. Yang ada dua begini, yaitu Sesar Waru dan Surabaya, saat itu mulai berpikir, sesar itu bergerak sesenti, kejadiannya Lombok. Kalau dua retakan tanah itu, retek, ketemu di Kenjeran, yang terjadi tanah membelah, air laut masuk, hitungan beberapa menit balik lagi. Apa yang terjadi dengan Kenjeran? Ya betul, bisa digunakan untuk berselancar ya Pak ya. Ya, dan sebentar lagi langsung balik selancarnya, wes begitu ya. Seperti itu. Jadi itulah yang terjadi. Saat ada tsunami di Sumur, waktu itu kan ada Seventeen sedang pentas ya. Salah satu teman saya ke sana bersama keluarganya, memang anaknya sangat mengidolakan Seventeen. Ketika dia ada di lantai 2, dia melihat di hotel itu, kok air laut tidak seperti biasanya. Walaupun dia naksir banget sama Seventeen, dia ngajak pulang keluarganya. Keluarganya merasa kalau sudah keluar uang banyak tidak mau pulang. Si anak tetap, anak SMA ini Pak, pokoknya pulang mah, pokoknya pulang. Karena anak ini kesayangan gitu ya, satu-satunya mereka pulang. Belum sampai ke lokasi di Pandeglangnya, sudah terdengar kabar tsunami. Tetapi sayangnya pemerintah daerah di sana mengatakan apa? Bukan tsunami, itu hanya banjir rob. Itulah yang terjadi. Kemudian ketika sudah terjadi seperti itu, sebulan setelahnya saya ke sana bersama teman-teman memberikan pelatihan gratis tentang pengembangan PAUD berkearifan lokal menuju Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ternyata guru-guru di sana tidak paham bagaimana terjadinya tsunami. Padahal yang namanya anak Krakatau itu batuk hampir tiap hari. Bagaimana mungkin kalau guru tidak paham itu sementara setiap hari yang dilihat itu. Ketika kita mengatakan, kita menyampaikan tentang bagaimana nanti kira-kira anak Krakatau ini, oh ternyata begitu ya Bun. Sama seperti kita. Guru-guru, tadi ada MISD, ada SMP, ada SMA, seperti itu ya. Kemudian menganggap bahwa gempa itu takdir kok, kebencanaan itu takdir kok. Artinya kita tidak perlu kemana-mana, kalau sudah takdir ya takdir saja. Tetapi saya terinspirasi dengan kisah seekor burung yang meneteskan air melalui paruhnya ketika Nabi Ibrahim dibakar. Kata si burung, ketika ada yang mengolokkan, kamu tuh melakukan perbuatan yang sia-sia. Apa sih yang kekuatan kamu untuk meneteskan air itu? Gak bakal ngaruh apa-apa. Si burung mengatakan, paling tidak saya berharap suatu saat ada catatan sekecil apapun tentang apa yang saya lakukan. Seperti ini di sini juga. Yang saya ketahui awal, sesarnya itu tidak sebanyak ini kemarin itu. Saya mengikuti SPAB di tahun 2019 akhir. Sesarnya belum 38. Ini informasi terakhir, sesar-sesar itu sudah menjadi 38. Next Mas. Mas.
Sudah ngantuk dia. Dan itu aktif ya, sesar-sesar itu aktif. Kesenggol sitik ya, seperti itu tadi ya yang terjadi. Nah, ini adalah indeks rawan bencana Indonesia ketika tahun 1815 2012. Yang tanda merah itu rawan tinggi. Kok Jawa enggak anak kuning-kuningnya ya? Apa itu artinya? Rawan. Wawan ya. Ya, kalau kita melihat peta di sini bahwa Indonesia sebagian besar rawan bencana. Sehingga tidak ada kabupaten kota yang bisa terhindar yang namanya bencana. Lepas gempa banjir, lepas banjir longsor. Tidak ada longsor kebakaran, tidak kebakaran kekeringan. Bahkan ada yang kebakaran dan kekeringan. Ada yang rumahnya runtuh seperti itu. Ya, kebakaran juga seperti itu ya. Bahkan di Jakarta ada rumah sebelah-sebelahnya baik-baik saja tetapi rumah dia ambles. Maka ketika Lapindo itu lumpurnya nyembur ya di Sidoarjo, saya bertanya-tanya begini, kira-kira itu tanah di mana ya? Tanah di mana itu yang disemburkan keluar itu? Apakah Sidoarjo? Apakah dari Surabaya? Ataukah dari Madura? Atau dari mana yang keluar sebegitu banyaknya? Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika Surabaya ada tanah yang ambles kemarin di jalan itu tanahnya kemana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menggelitik. Next Mas. Ini berita yang saya himpun ya, yang saya screenshot dari berita-berita. Gedung SD roboh akibat pergerakan tanah sesar tadi. Gedung sekolah SD di Bangkalan ambruk setelah hujan. Pondasi bangunan tergerus banjir, satu sekolah ambruk. Diguyur hujan deras 3 jam, gedung sekolah di Ponorogo rusak. Sekali lagi, di mana letak sekolah kita? Apakah kita sudah kenal bagaimana posisi sekolah kita? Adakah tanda-tanda itu di sekolah kita? Next. Next. Tentu masih ingat ya tentang ini bahwa saat anak pramuka diajak pelatihnya menyusuri sungai, ternyata ratusan siswa SMP terseret arus saat susur sungai. Takdir. Jawabannya begitu ya, sudah takdir. Dalam benak saya, mosok gurune gak ngerti dengan arus itu. Takdir sekali lagi. Sementara sudah jelas di kurikulum IKM ini ya, IKM bukan di kurikulum IKM, di kurikulum Merdeka sebelum melaksanakan IKM harus melihat karakteristik lingkungannya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengenal, menggali karakteristik lingkungannya. Salah satunya adalah yang berpotensi bencana. Karena SPAB sudah jelas amanahnya di Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Sayangnya belum sempat disosialisasikan, itu tadi corona sudah datang. Next. Ini tadi yang ada pertanyaan seperti ini ya, nyambung bareng dengan saya berarti. Apa dosaku ya Allah, mengapa takdirku begini banget? Kehilangan sepasang orang tua, kehilangan anak, hanya gara-gara corona. Next. Apa ya? Apa yang harus aku tahu? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru-guru Muhammadiyah di Pamekasan, di Sidoarjo, di Banyuwangi yang sudah jelas semuanya rawan bencana. Sidoarjo apakah kerawanan bencananya sama dengan Pamekasan?
Apakah sama dengan Banyuwangi? Mengapa berbeda? Karakteristiknya lain, betul. Lalu apakah perilakunya harus sama? Tentu tidak. Dan kapan harus memberitahukan itu kepada anak-anak? Nunggu guru biologi, nunggu guru geografi, atau menjadi tanggung jawab pramuka, atau menjadi tanggung jawab BPBD saja. Nanti kalau simulasi kebencanaan, maka cukup itu. Bahkan guru yang lain tidak perlu ikut simulasi karena mata pelajarannya tidak ada di situ. Menjadi sebuah pertanyaan ketika ada simulasi kebencanaan, ternyata tidak semua guru itu terlibat. Seolah-olah simulasi kebencanaan itu hanya menjadi tugas dan kewajiban dari guru-guru yang terlibat langsung. Ketika di Semeru, yang awal setahun sebelum yang Semeru kemarin, itu BPBD ketika membagi tenda yang harus masuk di lapangan itu eker-ekeran. Mengapa? Dia bingung meletakkan harus ada berapa tenda yang ada di dalam lapangan itu. Kira-kira pelajaran apa itu yang mengiris seperti itu? Luas lapangan sekian meter persegi. Luas tenda terbesar sekian meter persegi. Lapangan untuk kumpul sekian meter persegi, maka tenda yang bisa masuk adalah sekian. Tetapi mungkin selama ini pelajaran matematika merasa tidak mempunyai tanggung jawab di dalam kebencanaan. Sehingga ketika 2018 muncul soal HOTS tentang kebencanaan, si anak memposting di Facebook mengatakan, memangnya saya relawan. Sehingga akhirnya gerah guru SMA, SMK menyalahkan guru SMP. Mengapa matematikanya tidak tuntas? Guru SMP menyalahkan guru SD. Mengapa matematikanya tidak tuntas? Guru SD menyalahkan siapa? Guru TK disalahkan mengapa lulus TK tidak lancar? Nah, piye jal guru SD menyalahkan guru TK begitu. Akhirnya di kurikulum Merdeka ini ada literasi, begitu ya. Karena itu tadi ternyata literasinya itu hanya lancar membaca tapi tidak paham maknanya. Sehingga ketika ada kebencanaan pun dipahaminya kebencanaan itu takdir. Di sumur itu ketika terjadi tsunami ternyata yang menjadi korban 99% itu pengunjung. Sementara masyarakatnya itu banyak yang selamat. Mengapa? Yang paham tentang bagaimana alam di sana adalah masyarakat di sana. Sementara pengunjungnya asik tidur di hotel yang di sumur itu. Padahal sore harinya sudah ada binatang seperti buaya yang naik ke atas sehingga semuanya disuruh naik ke atas oleh pemangku adat di sana. Artinya di sini apa sih? Untuk supaya bencana itu bukan takdir kok ternyata. Apa Bapak Ibu kira-kira? Apa ya? Aha, aku tahu. Apa ya? Next Mas. Pertama kali adalah yuk kita kenali karakteristik lingkungan kita seperti yang disampaikan Bapak tadi. Sebagaimana ketika kita menerapkan IKM, maka pertama kali yang dilakukan adalah analisa karakteristik lingkungan. SMP Muhammadiyah 4 Sidoarjo dekat dengan apa sih? Berpotensi apa sih? Kalau saya browsing, Sidoarjo itu ternyata ada gunung yang aktif, ada lempeng yang aktif, dan macam-macam. Silahkan nanti dicari sendiri. Itu Sidoarjo. Dan tadi ketika saya mendengarkan yang Pak Budi ya mengatakan bahwa
bencana itu akan berulang. Yang pernah dilewati puting beliung berarti suatu saat pasti akan terkena puting beliung. Yang kemudian pernah gempa, Surabaya itu pernah gempa di sekian ratus tahun, dan ternyata juga Dr. Amin Widodo itu juga mengatakan bahwa kemungkinan Surabaya juga akan mengalami megatrust. Nah, bagaimana dengan Banyuwangi? Bagaimana dengan Pamekasan? Bagaimana dengan Sidoarjo? Bapak Ibu sekalian boleh mencari-cari kira-kira apa karakteristik di lingkungan kita. Bagaimana karakteristik di sekolah kita. Lingkungannya seperti apa. Silahkan nanti Bapak Ibu boleh mencari dan akan menjadi sesuatu bahwa sekolah, Bunda sekolahnya SD apa Bunda? SMP Muhammadiyah 3 Banyuwangi, kira-kira potensi terbesar bencananya apa di situ? Yang di sini Bapak dari mana Bapak? Semam 3 Sumenep. Kira-kira Sumenep apa potensi terbesarnya? Mengapa kok potensi itu besar? Karena apa? Kita kenali di situ. Yang di sini? Di sini dari mana nih Pak? Pamekasan. Juga begitu. Pamekasan kira-kira potensi terbesar bencana apa? Dan mengapa? Karena apa kok bisa besar di sana? Begitu juga untuk Bapak Ibu yang lain, silahkan untuk mulai mencari-cari posisi sekolahnya, ada di mana, bagaimana potensinya, seperti itu karena kita tahu bahwa ternyata tidak ada kabupaten kota yang bisa terhindar dari kebencanaan. Sebelum ada pandemi COVID, kebencanaan ada 12, sekarang ada pandemi COVID, bertambah menjadi 14 karena ada likuifaksi. Seperti itu silahkan mulai mencari-cari dan nanti menjadi sesuatu yang akan dibahas ke depannya, begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mungkin? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, berarti langsung SMP sekolahnya namanya apa, potensi kebencanaan terbesarnya apa, mulai dituliskan, atau kalau tidak nanti membuat seperti ini ya, membuat seperti ini, sekolahnya apa, terus kemudian potensi-potensi kebencanaannya apa, silahkan ditulis di sini. Terus nanti akan kita cari yang paling dominan nanti kira-kira kebencanaan apa. Silahkan teman-teman, pakai putih, yang putih Mas. Iya pakai yang putih, teman-teman. HVS putih Mas, nanti ditekuk terus nama SMA-nya apa, dibuat begini, dibuat begini, dibuat begini. Semakin cepat semakin baik supaya kita bisa beristirahat dengan tepat waktu. Ya, silahkan kira-kira apa? Yang paling dekat dengan sekolah ya, maka tadi dikumpulkan sesuai sekolahnya. Sesuai sekolahnya. Supaya dokumen itu nanti dibawa pulang sudah bisa menjadi dokumen pendamping untuk IKM. Ada yang masuk jadi sekolah penggerak Bapak Ibu di sini? Atau menjadi guru penggerak mungkin? Ada guru penggerak? Kalau nggak jadi guru penggerak, menggerakkan sendiri saja. Mandiri belajar, merdeka bergerak. Silakan kira-kira apa ya? Setahun berapa kali Pak banjir Pamekasan? Bahkan rob Kenjeran itu makin tinggi, rob Semarang juga semakin tinggi. Apa iya ramalannya nanti Pulau Jawa tenggelam? Letaknya seperti apa? Biasanya letak geologis gitu ya. Ini ada cerita di mana Pak? Boleh diceritakan Pak? Di mana ini? Di sini aja ya? Di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pemateri ya.
Saya Kak Reza Ilham Pratama, biasa dipanggil Pak Reza atau Mas Reza ya. Dari SMP Muhammadiyah 10 Muncar Banyuwangi. Kalau di sekolah kita Bu ya, sekolah kita SMP Muhammadiyah 10 Muncar, potensi bencana yang terjadi, ya, yang pertama banjir Bu. Kenapa banjir? Karena di depan sekolah kita itu sungai. Ya, satu. Terus yang kedua, potensi bencana yang kedua adalah tsunami. Kenapa kita mengatakan tsunami? Karena di Pantai Muncar, menurut para nelayan, ya, di timurnya Taman Nasional Alas Purwo, kita kan juga dekat juga. Di situ disebut Sembulungan. Ya. Itu di dalam laut terdapat seperti bukit. Mungkin kalau nelayan itu ketika berenang atau mungkin tenggelam di situ, Bu. Di situ terdapat kayak gunung. Dan itu diprediksi bisa berpotensi tsunami. Potensi tsunami Laut Selatan. Iya, gunungnya karena ada gunung di dalam laut itu. Di dalam laut itu, Bu. Nah, gunungnya itu kalau gunung berapi kan ya Bahaya banget. Iya, Bahaya betul. banget. Iya. Nah, sebetulnya analisa seperti itulah yang diharapkan tertulis gitu ya, Iya, untuk kemudian menjadi dukungan IKM yang namanya analisa karakteristik lingkungan tadi itu. Siap, Bu. Cerita seperti itu. Siap. Jadi dari sanalah kemudian akhirnya mau tidak mau karena berbasis problem, Iya. maka muncullah problem di situ tadi bahwa ada potensi tsunami, maka apa yang harus dilakukan oleh guru-guru? Apa yang akan diedukasikan oleh guru-guru kepada anak-anak? Siswa, iya. Iya, seperti itu. Terus- Ketika sudah tahu kondisi di situ seperti itu, ya Pak? Dan itu tadi Dan itu nanti juga masuk dalam KOSP juga, Bu. Yap. Pertama kali yang masuk KOSP adalah analisa karakteristik lingkungan. Lingkungan sekolah. Ya. Jadi dari KOSP itu berupa analisis lingkungan Iya. sekolah. Ya, betul. Dari sanalah problem-problem itu nanti akan dipelajari oleh anak-anak. Jadi semua permasalahan-permasalahan kebencanaan itu bisa diiris oleh semua mata pelajaran. Iya, siap. Gitu. Siap. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ada lagi? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau Monggo. menyampaikan bagaimana kondisinya? Ini Gunung Raung barangkali nih. Oh iya, Nih, silahkan. Paling dekat nih, Banyuwangi nih. Tak kenal maka tak ngerti. Ya, Yakin, Assalamualaikum Sidoarjo. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Muhammadiyah 4 Glemor. Sekolahan kami ya dengan Gunung Raung sangat dekat sekali kayaknya. Itu sekitar kurang lebih 19,6 km dari sekolahan. Dari gunung. Apalagi dari Kali Barunya kita lebih dekat lagi. Dari, ya Pak Febri ya. Itu waktu dulu yang mengeluarkan abu itu kita daerah Glemor, Kali Baru kita terdampak. Itu. Ya, mungkin kalau yang masalah yang lain-lain nggak ada. Ini harus ya. Oke, dan apakah itu sudah pernah dianalisa, Pak? Kalau itu saya kurang tahu juga sih. Oke. Artinya dengan adanya kurikulum merdeka, maka kita memang harus melakukan analisa terhadap karakteristik lingkungan kontekstual itu tadi. Iya. Terima kasih. Mungkin nanti dengan berdasarkan ini awalnya maka bisa mengembangkan untuk bagaimana baiknya apa yang harus dilakukan oleh guru-guru terhadap siswanya tentang kondisi lingkungan yang sangat dekat seperti itu. Komunikasi. Ya betul, libatkan beberapa stakeholder, punya MDMC gitu kan, lakukan supaya itu tadi mengurangi. Kalau yang namanya meninggal dan lain-lain itu mungkin takdir, tapi paling tidak kita sudah berusaha mengurangi seperti itu. Ada lagi kah? Katanya Sidoarjo aman ini. Tadi saya sempat browsing loh itu. Sempat browsing kondisi Sidoarjo.
Amin ya robbal alamin. Ada lagi kah mungkin yang di sini? Oke, silahkan. Yuk. Porong. Lumpur Lapindo nih. Nih. Sebentar ya Pak ya. Kami dari tim Porong. Ya, Yuk. ya jadi di Porong lebih tepatnya kami tim Lajuk ya. Ada SMA Muhammadiyah 4 Porong, ada SMP Muhammadiyah 4 Porong, ada SD Muhammadiyah 5 Porong. Ya. Jadi karakteristik lokasi sekolah kami itu dekat dengan sawah. Jadi sekolah kami itu mewah, mepet sawah dan tanah lapang. Menyebabkan sekolah diterpa angin kencang, jadi sering kadang ada angin gitu. Sepoi-sepoi apa? Angin yang kencang gitu ya. Kencang ya. Nggih. Pernah itu puting beliung Nah, itu Januari ya. baru Januari kemarin ini. Nggih. Yang kedua dekat dengan sungai besar. Nah ini dapat menyebabkan abrasi atau penurunan tanah. Itu. Yang ketiga dekat dengan lumpur Lapindo. Ya Allah. Ya Allah. Dapat menyebabkan penurunan tanah dan mempengaruhi kualitas udara. Nah ini kalau dulu itu agak bau. Jadi sekolah kami dulu itu di Mindi ya. Terus alhamdulillah sudah hijrah di Lajuk. Gitu nggih. Nah ini kualitas udara kalau dulu itu agak buruk ya. Sekarang kalau anginnya ke barat itu terkadang masih bau-bau lumpur gitu. Iya, iya, iya. Itu. Lapindo. Iya. Kalau seandainya jebol tanggulnya apa yang terjadi? Oh kalau sekarang alhamdulillah sudah cukup jauh. Oh sudah 5 pindah kilo akhirnya. ada ya. 5 kilo kalau sekarang ya ada ya. Iya, 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 iya. Sudah agak jauh. Kalau yang dulu di Mindi itu tinggal mencolot itu sudah lumpur ya. Sudah tanggul itu dulu. Terus hujan deras. Nah itu rawan hujan deras. Kalau hujan deras itu tambah angin kencang itu, wah itu. Nah terus sama dekat jalan raya itu yang terkadang rawan kecelakaan. Seperti itu, terima kasih. Ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah sudah ada analisa karakteristik yang ada di dekat sekolahnya ya. Sekarang yang di sini tadi, Pamekasan, silahkan. Oh, monggo silahkan, bagaimana? Mau yang mana nih yang mau disampaikan? Yang Pamekasan kota dulu kan masuk berita barusan. Ayo. Oh ya. Ayo, tadi kan nunjuk jari, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Bu. Iya. Untuk bencananya banjir, rutinitas. Rutin banjir. Tiap tahun. Setiap hujan berapa jam bisa banjir? Apa setiap hujan banjir, setiap hujan banjir? Enggak, yang melewati 5 jam ya Pak. 5 jaman, 5 jam ke atas pasti terjadi banjir. 5 jam ya. Karena alasan yang pertama itu geografisnya memang setara sama sungai. Hampir jaraknya cuma setengah meteran dari sungai. sungai. Iya iya, terus Setengah meter. Terus yang kedua pernah dibangun dekat Mas. bendungan juga. Itu jebol. Bendungan jebol ya rutin lagi. Banjir bandang akhirnya. Banjir lagi tiap tahun. Iya. Itu saja. Alasan Ya. cuma Ada lagi kah yang mau menceritakan bagaimana karakteristik sekolahnya, lingkungan sekolahnya? Karakteristik sekolah di desa saya itu rata-rata bebatuan, terdapat banyak mata air, terus ada sungai-sungai kecil. Tapi sekarang itu mata airnya semakin lama semakin menghilang. Diakibatkan karena pengeboran sumur di setiap rumah warga. Seperti itu. Dan juga untuk longsor, karena intensitas hujan, curah hujan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, sehingga pergeseran tanah itu mengakibatkan longsor.
seperti itu. Berarti banjir, Sama longsor, kekeringan. Kalau banjir Di sini, yang di sini tadi kekeringan dan waru. Waru Pamekasan Iya, ini iya, paling iya. utara. Ada yang disampaikan lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tetap dari Kabupaten Pamekasan, tapi di Desa Sedurnya, Kecamatan Pakong, di tengah-tengah ini Bu. Yang ini di Pantura, yang ini di kota. Di sana titik tengahnya insya Allah selama saya mengabdi di sana, alhamdulillah tidak ada bencana. Cuman sering terjadi curah hujan yang tinggi. Terus perubahan suhu yang ekstrim. Kita di sana kalau sudah sore hari kayaknya seperti di Malang dinginnya. Dingin berarti? Iya. Tapi kalau curah hujannya sudah tinggi biasanya berdampak ke yang ke Waten nanti. Artinya mengirim air ke sana. Sehingga jadi banjir. Dikirim airnya. Berarti hujan di sini banjirnya ke sana. Iya. Walaupun tidak hujan ya. Seperti Jakarta walaupun tidak hujan, Bogor hujan, banjir. Iya, iya, iya. Memang begitu Pak. Iya, iya, iya. Itu nanti silakan ditulis ya, silakan ditulis bagaimana lingkungannya, ada apa saja di sana tadi, terus berpotensi apa untuk sementara. Kalau memang banyak silakan ditulis semuanya, enggak apa-apa. Baru nanti kalau sudah ketemu sama Den Budi akan diuraikan. Mana itu yang menjadi faktor pendukung yang utama seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi kah atau ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Oke, Cukup. Alhamdulillah tak kenal maka tak sayang, begitu juga dengan bencana. Ketika kita tidak mengenali tanda-tandanya, kita tidak mengenali bagaimana lingkungan kita, maka akan sangat-sangat sesuatu ketika kemudian menyalahkan. Ya seperti itu. Tidak berpanjang lebar kepada Mas Budi dan Budi kami lanjutkan. Iya, saya minta dong satu lagi tepuk tangan yang meriah buat Mbak Endang. Ya, saya sangat senang sekali ya tadi beliau karena memang beliau aktivis pengajar, jadi menarik banget tadi membawa kita ke arah mengenali resiko bencana di tempat masing-masing. Tadi juga Mas Ajun, nah ini Mas Ajun ini kawan lama, senang sekali ya Mas Ajun akhirnya bisa bercerita tentang SMA-nya gitu ya. Makasih Mas Ajun ya. Baik, teman-teman sekalian, waktu kita tinggal beberapa menit. Saya pengen ada dua hal yang malam hari ini mesti kita selesaikan. Pertama kita mesti semangat terus, maka saya mau ngajak teman-teman untuk nyanyi bareng-bareng. Ini semacam kayak jinglenya MDMC. Karena salah satu lembaga yang hari ini menyelenggarakan acara adalah MDMC, kemitraan dengan lembaga donor DIFAT, maka saya pengen teman-teman para guru-guru yang kita banggakan ini juga kenal dengan jinglenya MDMC. Ini kira-kira demikian nih. Ayo maju MDMC. Ayo maju MDMC. MDMC tunjukkan baktimu. MDMC tunjukkan. Oke. Jiwa korsa semangat di dada, disiplin dan selalu setia MDMC. Huha, huha, hu. Nah semuanya berdiri, yuk mari semuanya berdiri, berdiri. Yuk mari. Kita semangati diri kita. Malam hari ini kita akhiri dengan bergembira bersama, bermuhammadiyah itu bergembira bersama. Dengan semangatnya, dengan tangannya yang menunjukkan kesiagapannya. Oke yuk, tadi tangannya sambil tepuk tangan juga boleh ya. Ayo maju MDMC gitu ya. Oke, sudah siap? Are you ready? Oke, masih ada yang duduk. Yuk kita tunggu semangatnya. Wah, oke, yuk bareng-bareng. Kita berjamaah bergembira bersama. Oke, udah mulai ya. Ayo maju MDMC. Ayo maju MDMC. MDMC.
MDMC, tunjukkan baktimu. MDMC, tunjukkan semangatmu. Jiwa korsa semangat di dada, disiplin dan selalu setia. MDMC tetap jaya selamanya. Hua, 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 ayo maju MDMC. Ayo maju MDMC. MDMC, tunjukkan. Oke, lebih keras. MDMC, tunjukkan semangatmu. Yo, jiwa korsa semangat di dada, disiplin dan selalu setia. MDMC tetap jaya selamanya. Hua, hua, hu. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, yang pertama. Yang kedua, di malam hari ini ternyata ada bingkisan menarik yang akan diberikan oleh panitia kepada teman-teman sekalian. Boleh dibantu panitia, bingkisannya dibawa ke depan. Ayo, come on. Oke. Nih. Nah, ini ya. Jangan lihat bungkusnya, lihatlah. Oke, ya jadi ini ada dua yang nanti bisa dibawa ke kamar, teman-teman sekalian. Ini dibagi sekarang kan Mbak Amsa ya, betul lah? Oke, ini dibagi sekarang kan? Oke, ada dua, ini isinya luar biasa berat banget, ini berat sekali ini. Yang pertama, saya pengen teman-teman sekalian, kita akan pilih di antara, ini ada 40 kawan kita yang hadir di sini. Dari awal sampai dengan akhir beliau itu ternyata menunjukkan sikap yang luar biasa. Satu, disiplinnya keren. Datang selalu hadir tepat waktu dan pulang selalu paling akhir karena membawa makanan ke kamar. Enggak lah ya, di paling akhir. Nah, saya minta dibantu karena teman-teman pasti lebih tahu daripada saya siapakah orang itu. Maka teman-teman sekalian, saya pengen semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Kita akan arahkan telunjuk kita kepada satu orang yang nanti akan dipilih oleh teman-teman sendiri. Siapakah di antara kita yang hadir di sini itu yang menunjukkan sikap disiplin yang luar biasa. Datang paling awal, pulang tak diantar. Jelangkung lah ya. Oke, nah saya pengen Mas Amin jurinya. Jadi siapakah yang paling banyak ditunjuk oleh teman-teman, dialah yang akan mendapatkan bingkisan yang pertama. Oke, jadi Mas Amin nanti yang paling banyak Mas. Jadi teman-teman akan milih di antara 40 ini siapa yang dianggap paling disiplin. Masalah waktu, masalah diskusi, masalah partisipasi di dalam pelatihan ini. Mas Amin jurinya. Saya hanya minta teman-teman untuk angkat telunjuknya ke atas. 1, 2, 3, ayo lebih tinggi. Oke ya, lebih tinggi. Kita arahkan telunjuk kita kepada orang yang teman-teman nilai paling disiplin, kehadiran, partisipasi, dan juga keaktifan selama acara dari siang sampai malam hari ini. Yang paling banyak ditunjuk dialah yang kita anggap paling memenuhi kriteria tadi itu. Angkat tangan, 1. Setelah hitungan ketiga Anda arahkan ya. Ingat ke peserta, bukan ke fasilitator. Nunjuk Mas Amin kabeh kok. Oke ya. 1. Ingat, telunjuknya jangan bias. Jadi harus benar-benar menunjuk ke orang itu, ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, yuk. Diarahkan telunjuknya diarahkan. Oke, jurinya Mas Amin.
Jadi dinilai mana yang paling banyak ditunjuk oleh teman-teman yang hadir di sini. Bertahan ya. Lebih mendekat telunjuknya kemana? Yo, lebih mendekat kemana? Lebih dekat. Oke, lebih dekat. Dihitung. Akan dihitung Mas Amin. Bertahan Mas. Bertahan. Oke. Sekarang Mas Amin akan mengumumkan siapakah yang paling banyak mendapatkan apresiasi dari teman. Yang mana Mas Amin? Ini. Yang ini. Oke. Ya, beliaulah yang mendapatkan hak. Ayo Mas. Silakan maju ke depan. Mas Reza ya. Mas Reza. Teman-teman yakin beliau paling memenuhi tadi? Oh, lu ada kok milih piye iki? Nggak milih. Satu, yang milih tadi. Apa, Mbak? Sapi. Aktif, Pak, aktif. Iya. Iyo pateng datangnya doa. Pateng dua kali, Sari pateng kamu Mas 2 kali, jadi kamu betul. Kalau begitu terima kasih Mas Ria, tepuk tangan buat beliau. Oh ya, salaman dulu Mas, lupa ya. Oh lagi Mas. Terakhir. Bukan 2024 ya? Oh ya 2024 ya, setelah Mas pokoknya 2000 berapa lah. Terakhir, masih ada satu lagi. Ini pertanyaan. Yang paling cepat, jangan dijawab dulu, ngacung paling cepat. Paling cepat ya. Siap ya slide-nya ya. Ingat, yang paling cepat ngacung, bukan jawab. Nggak usah jawab dulu. Pertanyaannya, ada pertanyaan teman-teman menjawab. Ini berdasar dari fikih bencana yang dibawakan oleh Pak Kiai Budi Setiawan tadi. Itu materinya dan juga Pak Kiai Saad. Ini pertanyaannya nanti yang bisa jawab ngacung. Jangan jawab dulu semuanya. Pertanyaannya adalah, kalau kita sedang sholat dan terjadi gempa, pertanyaannya, menyelamatkan diri atau melanjutkan sholat? Mas Amin, yang mana Mas? Ini? Oke, Bapak, silakan maju Pak. Iya. Mau kemana Pak? Dari SMK Muhammadiyah. Oh, Sidoarjo. Dari SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Oke, jawabannya? Menyelamatkan diri. Alasannya? Karena apapun itu kita harus menyelamatkan diri kita, karena kalau tidak begitu kita terpacu di takdir. Iya, oke, tepuk tangan buat ke beliau, luar biasa. Oke, terima kasih. Jawaban detailnya ada di slide berikutnya. Salaman dulu Mas. Iya, oke, mendengarkan berarti ya. Nah, ini kira-kira salah satu alasan dalam buku fikih bencana yang Bapak Ibu bisa baca, ini kira-kira. Jadi di dalam tafsirannya bahwa menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini digunakan sebagai dasar saat bencana datang ketika sedang beribadah. Misalnya kita sholat, kita harus memilih menyelamatkan diri atau melanjutkan sholat. Menurut kaidah ini, menyelamatkan diri diutamakan daripada melanjutkan sholat. Terima kasih, tepuk tangan buat beliau. Terakhir teman-teman sekalian, bahwa kita sudah seharian bersama dan waktu juga sudah pukul 22. Besok kita akan kembali bersama, banyak hal yang akan kita diskusikan dan ada beberapa hal yang perlu kita sepakati kembali. Bahwa satu, mohon untuk partisipasi lebih aktif lagi. Yang kedua, kehadiran untuk lebih ditingkatkan kedisiplinannya. Yang ketiga, teman-teman, besok kita akan melanjutkan sesi tadi Mbak Endang sudah menyampaikan tentang panorama kebencanaan. Besok pagi Mbak Endang, mohon maaf, saya akan mengajak teman-teman mereview. Saya nanti akan menunjuk salah 2 dan salah 3 untuk mereview pertemuan kita tadi. Dari materi pertama sampai materi malam. Sehingga teman-teman silakan untuk kembali merenung, mereview, kembali di kamar. Catatan apa yang paling penting di sesinya Pak Budi, Mas Corona dan juga Mbak Endang. Yang ketiga, ada sesi kajian resiko, ada sesi tentang gender, kemudian disabilitas, inklusi dan perlindungan anak. Sangat bagus untuk membawa kita
melanjutkan pemikiran tentang apa sih yang mesti kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan teman-teman di GETSI gitu ya. Agar kemudian kalau sekolah kita terdampak bencana dan di dalam sekolah itu terkandung demikian, maka kita memiliki pemikiran apa yang perlu kita lakukan dengan kelompok ini. Ketiga, ada sesi kajian resiko bencana. Teman-teman, besok kita akan sepakati bersama di masing-masing sekolah menurut analisa teman-teman, ancaman bencana apa yang sekiranya paling beresiko dan paling mungkin terjadi dan berdampak pada sekolah kita. Jadi kita akan menyepakati bersama kira-kira ancaman bencana apa yang sangat mungkin terjadi dan berdampak pada sekolah kita. Pertanyaan awamnya adalah, Bapak Ibu sekalian, dari peta Inaris yang tadi oleh Mbak Endang sampaikan, Bapak Ibu pasti sudah memahami bahwa di sekitar sekolah kita, di sekitar kawasan sekolah kita ada resiko bencana yang mengiringi. Betul? Ya? Yakin? Yang sebelah kiri belum ada suaranya. Apakah betul di sekitar sekolah kita ada potensi ancaman bencana yang mengiringi kawasan sekolah kita? Betul? Yakin? Nah, malam ini sambil mau tidur bisa direnungkan apa sih yang memang kemudian paling besar mungkin terjadi dampaknya dan sangat mungkin terjadi hadir ancaman bencana itu dan berdampak pada sekolah kita. Lalu kita akan membuat analisa-analisa berikutnya, melihat kerentanan, melihat kapasitas, sampai kemudian siangnya kita mengkaji hambatannya, solusinya, strateginya, dan seterusnya. Sampai di malam hari kita bertemu kembali untuk menyepakati target-target dan solusinya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita ke kamar, kita renungkan kembali tentang hakikat resiko bencana di sekolah kita dan tentang ancaman apa yang perlu kemudian menjadi dasar pijakan kita untuk merubah perilaku kita agar lebih adaptif menghadapi bencana. Matur suwun, terima kasih, sampai ketemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.